Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari KPI 2 semester 6. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan tentang mengenai soal UTS, yakni mata kuliah dakwah multimedia. Jadi soal yang pertama itu adalah bagaimana pendapat para ulama tentang hukum dalam berdakwah. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum dalam berdakwah. Ada yang mengatakan hukumnya itu fardu kifayah dan ada yang mengatakan hukumnya itu fardu ain. Jadi mereka ini berlandaskan pada Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummati yad'u ilal khair. Jadi kata minkum di sini ada berpendapat bahwa artinya itu sebagian. Jadi sebagian orang yang melakukan dakwah maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Kemudian pendapat yang kedua bahwa arti minkum di sini mewajibkan seluruh umat Islam dalam melakukan dakwah, yakni artinya hukumnya fardu ain. Kemudian yang kedua, model-model dalam berdakwah itu ada dua. Yang pertama ada dinamis, ada statis dan ada yang dinamis. Dakwah statis di sini adalah berangkat dari satu posisi awal menuju posisi akhir tanpa intervensi dari mad'u. Kemudian yang kedua dakwah dinamis, yakni integrasi digital antara satu teks atau penggabungan antara satu teks dengan video, animasi dan audio. Kemudian soal yang kedua mengenai metode-metode dakwah dalam Quran surah An-Nahl 125. Yang pertama dinamakan dakwah bil hikmah, yakni dakwah dengan cara menyampaikan atau dengan cara melihat situasi atau kondisi sasaran dakwah atau mad'u dengan menitik beratkan kemampuan mereka dalam kemudian memahami dakwah-dakwah yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua dengan cara mujadalah. Mujadalah ini artinya kita berdialog dengan seseorang yang berbeda pemahaman dengan kita. Artinya kita menyampaikan argumentasi kita dengan tidak menjatuhkan lawan bicara kita dengan menggunakan dalil akli atau logika, ataupun juga bisa menggunakan dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya dakwah yang dilakukan dengan cara sopan santun, dengan cara yang baik, dan istilahnya dengan menyampaikan dakwah itu dari hati ke hati, agar dakwah yang kita sampaikan juga langsung dapat diterima atau langsung dapat diaplikasikan oleh mad'u. Kemudian selanjutnya unsur dakwah itu ada beberapa, yakni pertama mad'u maddah, thoriqah, wasilah, asar, dan kemudian terakhir adalah dai. Kemudian soal yang selanjutnya adalah sistem paradigma dakwah. Ada 3, yaitu penggunaan multimedia sebagai inovasi, kemudian penggunaan multimedia juga adalah sebagai wasilah dakwah, kemudian terakhir ada yang dinamakan mad'u atau khalayak yang banyak. Kemudian soal yang terakhir, apa yang kemudian dimaksud dengan perencanaan dalam berdakwah. Jadi perencanaan dalam berdakwah ini sendiri adalah konsep-konsep kita dalam merangkaikan dakwah kita, agar dakwah kita itu bisa berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita berdakwah itu harus juga melalui proses, kita harus menyusun konsep-konsep yang seperti apa yang kita gunakan ketika kita ingin melakukan dakwah itu sendiri. Kemudian permasalahan dakwah dalam media sosial ada beberapa yang pernah kita lihat. Contohnya orang-orang yang membagikan video potongan-potongan dakwah itu seolah-olah apa yang kemudian yang ia sampaikan
dakwah yang mereka sebarkan itu mengandung narasi-narasi yang kemudian dapat memecah belah umat. Jadi kita sebagai pengguna media sosial yang aktif, kita harus dapat menggunakan sosial media itu dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita lihat, video yang kita lihat tidak serta-merta kita makan secara mentah-mentah, tetapi kita harus mencari perbandingan ataupun mencari referensi-referensi yang dapat sehingga apa yang kita lihat kita tidak mulai terpengaruh. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.